Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 29. Pada malam hari ini kita telah bersama Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari yang akan membawakan materi mengenai kertas kerja pembayaran termin pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Oke, tunggu ya. Pak Din. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini adalah kita coba menyusun kertas kerja pembayaran termin pekerjaan konstruksi. Jadi sebelum kita menyusun dalam bentuk kertas kerja, tentu kita harus juga memahami sebenarnya konsep dasar pembayaran termin pekerjaan konstruksi itu sendiri ya. Jadi itu yang paling utama. Jadi konsep pembayaran termin ini ya, saya ulangi lagi ya. Konsep pembayaran termin ini pembayaran itu berdasarkan hasil pekerjaan. Jadi pembayaran termin bulanan atau sekaligus juga ya, pembayaran berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan. Jadi kuncinya adalah harus ada kemajuan hasil pekerjaan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh atau dilaksanakan oleh penyedia. Yang dinyatakan ini diterima sesuai ketentuan dalam kontrak. Ketika sudah dinyatakan, tentu harus diterima. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia itu sudah diterima, sudah ditertulis, dinyatakan dalam bentuk kontrak, syarat umum kontrak dan syarat kontrak, maka harus diterima. Nah, penerimaan ini sebenarnya ya, tentu harus berdasarkan dinyatakan di mana. Jadi termin ini sebenarnya yang pernah saya jelaskan sebelumnya adalah pekerjaan konstruksi jasa konsultan konstruksi yang menggunakan kontrak lansam ya, atau bagian lansam pada kontrak gabungan lansam dan harga satuan sendiri. Jadi itu termin ya, pekerjaan konstruksi atau jasa konsultan konstruksi yang menggunakan kontrak lansam atau bagian lansam pada kontrak gabungan harga satuan ya, kontrak gabungan harga satuan dan lansam. Jadi ketika kita membayar sebuah termin, ya, termin 1 sampai termin berapa ya, harus dinyatakan di sebuah kontrak, maka selain uang yang diberikan kepada penyedia, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ya menurut pejabat pembuat komitmen ya, dan BKAD atau PPKD atau Bendahara Umum Daerah atau Bendahara Umum Negara atau PPKN ya, KPN itu sendiri yang harus ada pemotongan. Satu, angsuran uang muka. Jadi pada saat pelaksanaan pekerjaan itu kan tentu ada pemberian uang muka. Nah itu harus dipotong secara beransur. Atau uang retensi ya untuk pekerjaan yang masa pemeliharaan. Jadi pajak ya, untuk pembayaran akhir dapat ditandakan dengan denda apabila ada ya. Jadi termin itu tidak hanya
uang yang diberikan kepada penyedia berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan, tapi termin juga akan berkaitan dengan pemotongan. Yang paling utama adalah ya kalau untuk retensi ini apabila mensyaratkan masa pemeliharaan. Ya. Artinya apa? Di akhir pekerjaan. Apa yang saya jelaskan sebelumnya, hampir semua pekerjaan konstruksi itu setiap MC ya monthly sertifikat dipotong uang retensi, itu salah ya. Yang benar adalah uang retensi itu adalah dipergunakan untuk masa pemeliharaan. Ya, laporan pekerjaan apa saja? Ya, laporan kemajuan fisik apa saja ya yang menjadi dasar ya, dasar tadi diterima sesuai dengan ketentuan dalam kontrak itu sendiri. Ya, laporan pekerjaan ya, pekerjaan yang dilakukan selama masa kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan. Jadi persyaratannya harus ada gitu. Apa saja ya, laporan harian kah, laporan mingguan atau laporan bulanan sendiri. Ya, jadi itu yang paling pasti untuk memastikan bahwa termin itu bisa diberikan. Ya. Tentu akan berkaitan juga uang muka ya. Uang muka kita ketahui ya yang harus disusun dalam dokumen pemilihan ya. Kalau untuk pemberian uang muka ini ya, pagu anggaran atau kontrak paling sedikit di atas 50 juta sampai dengan 200 juta diberikan paling rendah. Jadi kontraknya 50 sampai 200, ini paling banyak 200, diberikan paling rendah 50%. Nilai pagu anggaran atau kontrak paling sedikit di atas 200 juta, misalnya 201 juta sampai 2 miliar dapat diberikan. Jadi ada diberikan, ada dapat diberikan. Jadi ada pilihan. Ini tidak memberikan pilihan. Paling rendah. Ya, jadi artinya serendah-rendahnya 50% ya, dari nilai pagu anggaran atau kontrak. Nah, kalau untuk 200 juta ke atas ya sampai 2,5 miliar dapat diberikan ya, dapat. Jadi kalimat dapat ini ya, ini juga kalimat yang mungkin harus diperbaiki ke depan karena ada kalimat menyusulnya ya, kalimat seterusnya itu paling rendah, artinya serendah-rendahnya gitu, serendah-rendahnya 30%, tidak boleh di bawah dari 30%. Nah, nilai pagu anggaran ya atau kontrak paling sedikit ya di atas 2,5 miliar, 2,5 miliar sampai 15 miliar diberikan uang paling tinggi. Jadi paling tinggi. Jadi bisa 30% atau di bawahnya. Besaran uang muka untuk pagu anggaran kontrak lebih 15 miliar, dari 15 miliar diberikan paling tinggi. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran atau kontrak tahun jamak paling tinggi ya 15% ya. Jadi setiap pemberian uang muka itu memang harus disertai jaminan ya, setorannya uang muka itu sendiri ya. Disertai penyerahan jaminan uang muka itu yang harus dijaga ya, untuk baik PPK, Pokja juga ya, penganggaran, kuasa penganggaran. Nah, ada kalau kita ketahui juga tadi apa saya sebutkan tadi, pemotongan termin itu ada pajak ya. Ada pajak pertambahan nilai. Kita ketahui pajak pertambahan nilai ya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya tentang harmonisasi peraturan perpajakan, jelas bahwa dia 11%. Namun ada juga ya tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi ya. Ada 1,75, ada 4%, ada 2,65% dan seterusnya ya. Jadi inilah pengenaan tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi. Ini bisa kita lihat di PP 9 ya tahun 2022 yang terbaru ya, terbaru. Nah, saya kasih contoh sedikit ilustrasinya sebenarnya bagaimana sih kita menyusun sebuah pembayaran termin ya. Misalnya kontrak CP Kindo ya, harusnya 2022 ya.
harus salah ya. Jadi ini. Oke. Maka Sekelindo berhak ya menerima pembayaran termin dan uang muka paling tinggi 30%. Misalnya kita tetapkan 20% dari nilai ini, yaitu 2 miliar ya 204 juta 66.000 rupiah. Jadi cara menyusunnya adalah ya pertama kita ya, nilai kontraknya berapa ya, misalnya ini ya. Uang mukanya 20%, ya dikali 20%. PPN-nya adalah 11%, ya dikali 11%. PPh-nya 1,75 dikali 175. Bagaimana menyusunnya? Ya pertama kita harus pastikan kalau untuk pembayaran termin pertama misalnya 20%, termin kedua 25, ya. 3 25, keempat 25, kelima 5%. Jadi total adalah 100%. Nah, kita harus juga tetap menyusun rencana ya, menyusun rencana pembayaran termin. Rencana fisik misalnya ya 20 sampai 25 ya. Realisasinya harus 25 misalnya. Itu tadi. Atau kita harus sejak awal tetapkan ya paling tinggi. Artinya pembayaran itu tidak boleh lebih tinggi ya. Jadi pembayaran itu tidak boleh lebih tinggi dari realisasi fisik. Pembayaran termin tidak boleh lebih tinggi dari realisasi fisik. Misalnya 26%, tidak boleh. Ya. Maka rumusnya adalah kita tetapkan jumlah pembayaran dan pemotongan di SPM ya dan SP2D ya. Tentu dari pengguna anggaran ya yang menerbitkan SPM. Sedangkan SP2D LS ini adalah kuasa BUD, PPKD, ya, kuasa umum negara yang ada di KPN, ya itu caranya. Yang selanjutnya kita juga menetapkan untuk termin kedua misalnya 25%. Bobotnya ya rencana 45 sampai 50. Hingga kita bisa bayarkan 25%. 50%-nya jadi kita ukur bahwa untuk rencana fisik 45 sampai 50 yaitu paling tinggi ya 5 ya 50 gitu. 5 50 gitu. Bisa 25 45 25 atau 25 tambah 25 adalah 50. 25 tambah 25 adalah 45 ya. Bisa begitu ya. Tapi kita tetapkan sejak awal bahwa nanti di bobot pekerjaan 50% realisasi fisik baru dibayarkan termin kedua. Hal yang sama juga, hal yang sama ya. Sisa ditambah saja ya, sisa ditambah ya. Hal yang sama ya jika termin ketiga 25%. Termin keempat 25% sama ya. Oh, lupa dilupakan ya. Lupa. Dan termin ke ini 100 ya. Harusnya 100. Sama 95 sampai 100. Nah, kalau termin ke 5% bisa kita bayarkan dengan cara harus jaminan permohonan diserahkan. Dokumen penunjang yang diserahkan untuk tagihan ya. Mencakup surat permohonan, laporan, hasil pengukuran bersama, uji mutu, surat terima PAO, berita acara, surat kedua dan surat selanjutnya ya kalau untuk termin. Ya. Baik, kita masuk di kertas kerjanya ya. Untuk Excel. Ini lupa ini. Oke. 95. Oke. Persen. Sisa ditambah 25 ya. Jadi itu ketentuannya ya. Jadi ketentuannya bobot di 100% ya.
Ya, rumusnya sudah cukup sederhana ya. Jadi uang yang diterima nantinya ya, besar hasil penambahan ya. Uang yang diterima ini adalah 7 miliar ya 414. Nah, untuk termin ya tentu ya kita 20% ya. Untuk uang muka ya kita potong sampai termin keempat ya. Kita bagi 4 aja. Ya. Sama 11% bagi 4. Sama PPh. Jadi total uang yang diterima ya dikurangi ya terhadap pemotongan. Jadi kurang lebih untuk termin pertama diterima oleh penyedia adalah 1 miliar 101 juta 766 dan seterusnya ya. Jadi sudah terumus ini. Jadi begitu model untuk menyusun di syarat-syarat khusus kontraknya. Ya. Jadi akan saya bagikan di grup ya. Jadi begitu cara pembayaran atau menyusun termin tersebut. Demikian saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Silakan mungkin. Tapi cukup jelas ya karena sudah ada kertas kerjanya ya. Saya bina-binain saja. Oh ya silakan Pak Iwan ya ngomong aja. Langsung saya Pak, langsung bertanya lewat supaya lebih terang. Pak Iwan. Baik, izin Pak. Iya, silakan Pak Iwan. Pernah saya sedikit bertanya nih Pak, kalau ada pembayaran penagihan termin dari suatu rekanan ini, ternyata di suatu pemberi kerjanya atau pemerintah daerahnya ada kesulitan cash flow nih Pak, sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran terminnya gitu ya. Nah ini apakah rekanan bisa menuntut semacam bunganya gitu Pak atas kewajiban dia untuk menagihkan terminnya itu Pak. Nah kemudian yang kedua, apabila dari pembayaran termin ini tidak ada keterlambatan, sehingga ini akan berpengaruh juga terhadap rekanan yang apabila dalam pelaksanaan pekerjaannya kesulitan anggaran sehingga berefek pada ke belakang Pak, keterlambatan daripada hasil pekerjaannya melebihi dari waktu. Itu efek daripada kesulitan keuangan yang dari pembayaran terminnya ini yang agak terhambat. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak, makasih ya pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ini. Saya buka dulu ketentuannya ya. Sesungguhnya saya mengerti tunggu ya tentang. Jadi kalau bicara cash flow ya, cash flow pemerintah ya, ada kesulitan. Saya cari kata bunga ya. Oke, jika pemberi pekerjaan ini pada saat tagihan bobot pekerjaan sudah sesuai dengan termin realisasi fisiknya di syarat-syarat kontrak, jadi itu disusun di syarat-syarat kontrak Pak. Satu. Yang kedua, jika terdapat kesulitan dalam hal pembayaran, ya maka ya tentu
itu akan berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Nah, di pelaksanaan pekerjaan itu ada namanya periode 1. Periode 1 itu adalah 0 sampai 70%. Di mana deviasi, di mana periode 1 ya tidak boleh melebihi deviasi di atas 5%. Jika ada kendala, ada hambatan ya, jika ada hambatan dalam hal pembayaran, ya, maka penyedia ini akan tergolong dari peristiwa kompensasi, Pak. Peristiwa kompensasi apa? Penyedia tidak dikenakan denda. Pada saat melakukan adendum masa pelaksanaan pekerjaan karena perpanjangan, ya, maka penyedia tidak dikenakan denda. Dan penyedia tidak diberikan bunga dari atas hal tersebut. Jadi prinsipnya kalau ketentuan dalam kontrak ya, ketentuan dalam kontrak itu salah satu kontrak itu kan biasa 7 hari. Dan itu 7 hari ya, yang benar adalah 7 hari. Terlambat pengguna anggaran, ya, pemerintah dalam hal ini keuangan ya, melakukan pembayaran setelah SPM itu masuk, maka PPK atau PA-KPA yang merangkap PPK itu akan memberikan namanya pemberian kompensasi karena itu tergolong peristiwa kompensasi. Kesalahan ya, kelalaian dari pengguna anggaran PA atau KPA maupun PPK. Jadi Pak Iwan tidak perlu khawatir, dan itu banyak terjadi di tempat saya, dan saya mendampingi banyak proyek ya yang ada di Kota Kendari dengan peristiwa-peristiwa itu. Ya, itu kadang kesalahan dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, ya, termasuk juga PPK. Ya. Jadi tidak dikenakan denda, dikasih perpanjangan waktu masa pelaksanaan melalui adendum, dan penyedia tidak dikasihkan bunga ya atas hal itu. Itu konsekuensi dari ya kesalahan, kelalaian dari PPK, KPA atau PAK ya, atau PA ya. Itu Pak Iwan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya. Silakan Pak. Tadi sempat disinggung tentang denda. Nah, denda ini Pak, dia terhadap seluruh nilai kontrak atau terhadap pekerjaan yang belum diselesaikan gitu Pak? Gimana tuh Pak? Terima kasih. Oke. Jadi denda itu ada 2 ya. Dari nilai kontrak ya, di luar dari PPN-nya, atau bagian dari kontrak. Jadi justru itu penyedia atau PPK atau PAKPA sendiri harus cermat ya, harus cermat, teliti ya, termasuk juga penyedia dalam hal mendatangi kontrak. Ya. Harus tegas ya, harus tegas. Kalau pekerjaannya ya, misalnya pekerjaannya gedung atau jalan, harus tegas disebut apakah bagian kontrak atau dari nilai kontrak. Misalnya dalam pekerjaan jalan, di pekerjaan jalan itu bersamaan ada pembangunan drainase, peningkatan jalan itu ada pembangunan drainase, deker ya, itu sendiri ya, drainase, deker, ataupun juga box culvert biasanya ya, dan jadi satu paket. Maka tugas dari penyedia termasuk PPK juga harus memisahkan yang mana bagian kontrak pekerjaannya, yang mana nilai kontrak. Pekerjaan nilai kontrak. Kalau untuk pekerjaan jalan nilai kontrak, menggunakan nilai kontrak. Untuk bagian pekerjaan itu adalah drainase, ya, saluran tersier, ya, primer, termasuk juga deker atau box culvert. Karena bukan bagian secara fungsional saling ketergantungan, saling berpengaruh. Karena drainase terpisah dengan pekerjaan jalan,
badan jalan atau bawah jalan, termasuk juga post culvert kita sendiri ataupun deker itu sendiri. Jadi harus dituangkan Pak, yang mana bagian kontrak, yang mana dari nilai kontrak sendiri. Yang kedua, kasus misalnya pembangunan gedung nih, pembangunan gedung 2 lantai lah, 2 lantai, itu 1 lantai taruhlah. Di sana ada pekerjaan fungsional Pak, ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing. Nah, kita bisa lihat kondisinya. Kalau pekerjaan fungsional itu kan pekerjaan dinding, atap, kaca, kosengnya, jendela. Kalau pekerjaan struktur itu kan pondasi, slop, kolom, balok itu sendiri. Ya. Kalau pengganti dari slop yaitu T-beam. Jadi bisa gitu. Nah, itu bisa kita uraikan kalau kita menjadi bagian dari kontrak kita sendiri atau satu kesatuan. Kalau satu kesatuan atau nilai kontrak berarti salah satu yang terlambat, misalnya pekerjaan fungsional, pekerjaan keramik misalnya, atau lantai keramik, dinding keramik, ya, plesteran, bisa dinilai sebagai satu kesatuan. Karena secara fungsional bangunan itu harus digunakan. Kan gitu. Bisa juga kita urai secara bagian kontrak. Jadi bergantung dari kesepakatan kita dan PPK melihat bahwa secara potensi bisa digunakan ya secara struktur, bisa kita pakai lah ruangan itu meskipun belum ada finishing, meskipun plesterannya belum tebal, bisa kita pisahkan itu sebagai bagian dari bagian itu sendiri, bukan dari nilai kontrak. Jadi memang PPK harus dengan penyedia juga harus sepakat. Gitu. Kalau tidak dituangkan atau memilih salah satunya itu bagian atau nilai kontrak, berarti yang akan repot itu menentukan bagian mana yang terlambat. Makanya kewajiban bagi penyedia dan PPK mana yang bisa kita toleransi. Saran saya di Kendari ini kalau periksa PK harus ada bagian hukum, harus wawancara atau pernyataan dari bagian hukum itu sendiri untuk menerima tidak temu BPK. Tentu kita harus cermat ya. BPK. Bagian kontrak itu yang mana, Pak? Saya bagian dari kontrak fungsional tidak bisa digunakan. Struktur sudah ada atap dan lain-lain, tiang apa segala dan tembok. Ini sebagai fungsional. Oh iya. Pak ya. Itu Pak. Jadi Pak Remi, ini sisa tentukan saja. Bagian fungsional itu ada 3 ya, ada 2 ya. Baik itu aspek tadi estetika, mekanika, plumbing itu, termasuk juga struktur. Itu Pak. Jadi sisa kita membaginya di syarat-syarat kontrak. Demikian Pak Remi. Itu yang bagian kontrak tadi itu apakah bisa kita ambil dari RAB, kan biasanya ada sub rekap gitu ya, ini rekap struktur, rekap arsitektur, rekap mekanikal gitu. Apakah bisa seperti itu Pak? Iya, tentu bisa. Jadi sebuah bangunan atau sebuah pekerjaan konstruksi itu kan khusus bangunan ya, ada 3 yang menghiasi daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran harga. Pertama struktur.
Yang kedua, arsitektur fungsional. Yang ketiga adalah map, mechanical equipment. Jadi kita bisa lihat yang mana bagian, yang mana nilai kontrak. Kalau belum ada baloknya misalnya, belum ada tiangnya atau kolomnya, maka dia bagian struktur. Kalau terlambat di struktur, berarti kita denda semua nilai struktur, nilai kontrak yang ada di RAB struktur. Itu, Pak. Baik, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan Bapak Ibu. Mungkin cukup ya. Mungkin ada close statement Pak, untuk materi hari ini. Pertama ya, nggak ada kesulitan ya menyusun kertas kerja pembayaran termin ya. Jadi yang kedua, memperhatikan kewajiban-kewajiban penyedia. Salah satunya pajak ya, pajak pertama nilai, pajak penghasilan, termasuk juga harus dipotong ya uang muka yang dia sudah terima sejak awal. Jadi uang muka itu tetap hak negara, tapi bagi negara, bagi PPK memberikan itu untuk mendukung atau menunjang pelaksanaan pekerjaan persiapan atau pekerjaan pendahuluan itu sendiri. Nah, itu yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah bergabung. Dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.